Iya, shalom buat semua yang sudah bergabung di Mezbah Doa malam hari ini. Tetaplah semangat, tetap bersukacita. Saya sangat bersyukur ya melihat dan membaca para WA-WA yang masuk. Banyak kesaksian yang luar biasa, orang-orang dikuatkan, dipulihkan dan dimenangkan karena mengikuti Mezbah Doa. Kenapa? Karena di Mezbah Doa kita berjumpa dengan Tuhan, sebab hanya Tuhanlah sumber kekuatan kita. Tetaplah berdoa saudara, karena kita membutuhkan kekuatan lebih daripada jawaban doa kita. Kita butuh kekuatan hari-hari ini dan hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhanlah yang akan tetap kuat. Saya mengucapkan shalom, selamat malam buat semua yang sudah bergabung, yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, shalom, yang ada di luar negeri juga di semua benua dan negara-negara, shalom. Tetaplah bersukacita, tetaplah bersemangat dan tetap menghormati Tuhan. Mari kita akan sama-sama masuk di dalam doa-doa kita kepada Tuhan, dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang senantiasa menyertai setiap orang yang mau berharap kepada Dia. Mari kita mau sama-sama menghampiri Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat setiap hari demi hari yang Tuhan sudah menyertai. Apapun keadaan kami hanya mau bilang Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa, Engkau Tuhan yang dahsyat bagi kami. Bahkan tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur di hidup kami Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Kami mau terus bersyukur kepada Tuhan, mau terus memandang kepadamu Bapa, karena kami percaya tidak ada tempat lain. Pertolongan kami, kekuatan kami hanya ada di dalam Engkau. Kami malam hari ini mau datang Tuhan, bersyukur kepada Engkau. Biarlah terus kami memandang wajah-Mu Bapa, dan selalu mengucap syukur atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan Yesus. Mari saudara kita naikkan pujian ini sebagai ungkapan ucapan syukur kepada Tuhan. Katakan sama-sama, kami memandang wajah-Mu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Lebih lagi saudara, angkat tangan pada Tuhan, katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam
besar anugerah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Lebih lagi kami pandang dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Sekali lagi saudara, mari engkau yang mengharapkan Tuhan. Ku pandang wajah-Mu Tuhan, kami berseru kepada-Mu Tuhan Yesus. Amin. Kami percaya Tuhan, pertolongan kami hanya datang dari-Mu Tuhan. Pegang tangan kami, jangan lepaskan kami Bapa. Engkaulah harapan hidup kami. Lebih lagi saudara, katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Amin Tuhan. Amin Bapa. Engkau harapan dalam hidup kami Tuhan. Engkau melihat setiap kami malam ini memohon kepada-Mu. Pegang tangan kami, jangan lepaskan Tuhan. Jangan lepaskan setiap kami yang hanya berharap kepada-Mu Bapa. Karena kami percaya pertolongan-Mu ajaib bagi hidup kami. Setiap kami yang malam ini sedang mengharapkan Tuhan di dalam segala hal, dalam hal memberi kekuatan, memberi pengharapan, memberi penghiburan. Mungkin ada di antara kami Tuhan malam ini yang sedang mengharapkan kekuatan dari Tuhan, mengharapkan penghiburan dari Tuhan, bahkan jalan keluar atas setiap persoalan masalah kami. Kami tahu Tuhan pertolongan-Mu ajaib bagi kami. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Lebih lagi, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Amin Tuhan. Di saat kami tidak sanggup lagi bergumul dengan dosa, persoalan atau apapun, di situ kami melihat tangan Tuhan bekerja di hidup kami.
Lebih lagi saudara imani pujian ini, katakan pada Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Lebih lagi saudara, Pertolonganmu Engkau begitu ajaib bagi kami Tuhan. Engkau telah memikat hati kami Tuhan, karena kasih-Mu yang besar, karena kesetiaan-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Bahkan di saat kami tidak sanggup lagi, di situ tangan Tuhan bekerja atas hidup kami, memulihkan, mengangkat kami dari jurang kematian. Yes, Engkau begitu ajaib Tuhan. Engkau yang telah memikat hati kami Yesus. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Seringkali ada saat-saat di saat kami merasa tidak mampu lagi, kami tidak sanggup lagi. Mungkin ada orang-orang yang bergumul keluar dari ikatan dosa. Mungkin ada di antara mereka yang bergumul memohon kekuatan dari setiap persoalan hidup. Seringkali kami merasa tidak sanggup lagi Tuhan. Tapi kami tahu Engkau Tuhan yang selalu datang tepat pada waktunya. Engkau menjamah hidup kami, Engkau menyelamatkan kami, Engkau angkat kami dari kebinasaan Tuhan. Itu adalah satu hal yang selalu patut kami syukuri. Tuhan menyelamatkan kami. Setiap kami malam ini yang ada di hadapan hadirat-Mu Bapa, yang ada di bait-Mu, yang ada di rumah-Mu Tuhan, kami adalah orang-orang yang bersyukur karena kami diselamatkan, kami dipilih untuk mendekat kepada bait-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Satu kerinduan kami, biar Engkau terus pegang erat tangan kami Tuhan. Jangan lepaskan Tuhan genggaman-Mu atas hidup kami Bapa. Kami hanya mau dekat dengan Tuhan. Tidak ada tempat lain yang bisa memberikan kami kekuatan. Bahkan di saat hari-hari ini ada begitu banyak goncangan demi goncangan. Tempat teraman, tempat terindah hanya dalam hadirat Tuhan saja Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar pujian ini menjadi doa kita saudara di hadapan Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Engkau
berseru katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. lebih lagi saudara. Yesus Pegang erat tangan kami Tuhan, pegang erat tangan kami. Kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Amin. Bapa, jangan tinggalkan kami Tuhan. Yes Lord Jesus, Engkau alasan kami hidup Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Lebih lagi kami mau bilang Tuhan, pegang Yesus pegang erat tanganku, pegang erat tangan kami Tuhan. dapat Kami tak dapat hidup luar di luar kasih-Mu Yesus. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Amin Tuhan Yesus. Ini kerinduan kami Bapa. Biar Engkau terus pegang erat tangan kami Tuhan. Pegang erat tangan kami Tuhan Yesus. Kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu. Terlebih di hari-hari ini Tuhan, kami membutuhkan Tuhan sebagai sumber segalanya di hidup kami. Selama ku hidup, terima kasih Kau alasan kami hidup di dunia ini. Ya Tuhan, haleluya. Pegang erat tangan kami Tuhan, pegang erat tangan kami. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan di hidup kami. Kami butuh Engkau Bapa, biar kami semakin menyadari arti hidup ini Tuhan. Bahwa hidup ini seperti uap yang hari ini ada dan besok bisa tidak ada. Biar kami sungguh-sungguh memaknai hidup kami hanya dengan berjalan bersama Tuhan, melekat kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan. Bawa kami Bapa, bahwa kami mengerti akan arti hidup ini, bahwa hidup ini adalah berjalan dengan Engkau, bergandeng tangan dengan Tuhan dalam hidup kami. Biar pujian ini sungguh-sungguh menjadi doa kami, komitmen kami Tuhan, bahwa kami tidak bisa hidup di luar kasih Tuhan. Tidak ada yang bisa kami banggakan dan andalkan. Kekayaan, harta apapun tidak akan pernah bisa membeli setiap detik kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan
Terima kasih Bapa. Kami bersyukur punya Tuhan yang baik, punya Tuhan yang menebus kami dari lubang kubur, punya Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kami. Apa yang harus kami lakukan untuk membalas cinta kasih-Mu di hidup kami Tuhan? Hanya dekat dengan Engkau, itulah arti hidup kami, melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Melakukan kehendak-Mu bukan kehendak kami Bapa. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami Tuhan. Terus pimpin kami dalam jalan-jalan dan kehendak-Mu Bapa. Bawa kami Tuhan. Pegang tangan kami, jangan biarkan kami berjalan sendiri. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang hari-hari ini terus menuntun hidup kami. Roh Kudus yang membukakan setiap rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga kami bisa Tuhan mengalami Engkau, mengerti jalan-jalan-Mu dan melakukan kehendak-Mu Tuhan. Hamba hanyalah alat-Mu yang tidak ada apa-apanya. Semua yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah pengurapan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Urapi setiap kami yang mendengar agar kami mengerti apa yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin. Iya, kita bersyukur dalam hadirat Tuhan itu ada kekuatan yang baru, ada damai sejahtera, ada sukacita. Dan hari ini kita mau melanjutkan pembacaan kita saudara ya, yang tadi malam firman Tuhan dari Mazmur 37. Baik, Mazmur 37 kemarin kita sudah sampai ayat yang ke-22 ya, terakhir sekarang ayat 23. Ya, ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Ya, kita baca firman Tuhan, ya tolong ayatnya. Iya, ya ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, ya tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara, ketika kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, maka langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan itu, ya Tuhan yang menetapkan. Ya, kita bersyukur ketika kenapa dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya? Karena orang yang hidup berkenan pada Tuhan, orang benar itu selalu menyerahkan. Ya, menyerahkan setiap langkah. Saya percaya setiap kita selalu berdoa, Tuhan sertai langkah hidup saya. Mulai dari pagi sampai malam Engkau yang menyertai aku Tuhan. Sebab tidak ada kekuatan yang lain selain di dalam Engkau. Itu kerinduan kita kan. Makanya ayat ini berkata, ya Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Karena kita menyerahkan dan Tuhan yang mengambil alih. Dia menetapkan, dan saudara bisa bayangkan ketika Tuhan yang menetapkan langkah-langkah hidup kita, maka kita tidak akan mudah tergelincir, kita tidak akan mudah jatuh dan masuk di dalam pencobaan-pencobaan oleh dunia ini. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai langkah hidup orang yang berkenan. Bagian kita adalah hidup berkenan. Makanya saya selalu berkata, ayo kita kejar perkenanan Tuhan. Ayo kita kejar apa yang menjadi bagian Tuhan. Ayo kita kejar. Jangan sia-siakan hidup ini saudara. Kenapa? Karena setiap hidup ini, setiap detik yang kita lalui itu adalah ya menjadi berharga ketika kita menyertakan Tuhan. Ya bahkan di dalam keadaan yang terpuruk sekalipun, ketika ada penyertaan Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan itu dahsyat dan luar biasa bagi orang-orang yang mau terus berserah kepada Tuhan. Ya, jangan sia-siakan setiap waktu hidup kita. Mari kita kejar perkenanan Tuhan. Kenapa? Karena waktu kita menjadi orang yang berkenan, maka Alkitab berkata Tuhan itu menyertai setiap langkah kita. Bukan berarti kita tidak akan mengalami pencobaan. Seringkali pun orang yang benar akan mengalami pencobaan. Tetapi di dalam penderitaannya dia tetap bisa bersuka cita. Karena dia bisa melihat ya bahwa rencana Tuhan itu indah bagi kehidupannya. Bahwa rencana Tuhan itu dahsyat bagi kehidupannya. Saudara,
saya kemarin mendapatkan satu kesaksian dari seorang yang setia mengikuti mesbah doa saudara ya. Dan dia tadi malam mengirimkan foto kepada saya ya, bagaimana ya dia sedang berjuang di rumah sakit saudara ya. Nanti kita akan lihat itu. Jadi dia bersaksi kepada saya, nih adalah orangnya saudara ya. Dia mengirimkan foto ini kepada saya ya, dan dia juga menceritakan sedikit dari kesaksian hidupnya. Yang satu ada gambarnya dia di rumah sakit, dia selalu ikuti mesbah doa ya. Dan ternyata mesbah doa ini menjadi kekuatan bagi setiap mereka yang terbaring di tempat tidur rumah sakit. Makanya saudara, setiap kali kita berdoa untuk orang yang terbaring di tempat tidur rumah sakit, saya selalu berkata, Tuhan berbicara bagi mereka yang sedang terbaring di tempat tidur rumah sakit. Dan ketika saudara juga sama-sama ikut berdoa, itu kita juga lagi masuk di dalam doa bersama-sama, lagi mengerang kepada Tuhan untuk minta jamahan Tuhan. Dan dia berkata saudara, dia mengirimkan kesaksian, ternyata begitu banyak orang yang dikuatkan. Karena itu jangan pernah berhenti berdoa, saudara juga jangan pernah berhenti topang dalam doa. Kalau saya berdoa, saudara juga mengaminkan, bahkan saudara juga ikut minta saudara. Ya, dia berkata ini tadi malam dia kirim ya buat hambanya. Aku mau cerita sedikit ke hambanya selaku hamba Tuhan dan seorang yang sudah saya anggap sebagai kakak rohani sendiri. Tahun 2018 ya, bulan Mei saya divonis dokter kena kanker payudara stadium 3B. Ya, dan bulan Maret 2020 barusan kemarin divonis kena tumor otak. Kedua sakit di atas secara medis saya diharuskan untuk operasi dan kemoterapi. Tetapi aku menolak dan memilih menyerahkan diriku kepada Tuhan, biar Tuhanlah yang mengoperasi saya. Dan efek dari tumor otak itu adalah sakit kepala yang luar biasa, mual dan muntah sejak tanggal 5 dan 6 Juli, muntah sampai 14 kali sehingga harus diopnam. Saya sangat bersyukur pada Tuhan yang sudah menyucikan dan melalui semua yang aku alami ini ada kekuatan yang ajaib untuk aku bisa melalui semua sakit penyakit ini yang luar biasa rasanya. Terima kasih untuk Ibu Debbie, untuk mesbah doa yang sudah menjadi media buat kami untuk bisa tetap berjalan di jalannya Tuhan dan tetap di dalam hadiratnya. Doaku agar Tuhan memberi aku umur yang panjang untuk menceritakan segala kebaikan dan kuasanya atas seizin Tuhan. Ya, Aster juga minta dukungan doa dari saudara-saudari semua dan juga hambanya yang aku sayangi supaya aku bisa sembuh dan sehat. I'm so blessed by God through you. Salam dari pembaringan di rumah sakit yang ditemani dengan mesbah doa. Saudara bisa membayangkan ketika dia sedang bergumul dengan kankernya yang stadium 3B, lalu tiba-tiba dokter kemarin bulan Maret memvonis dia kena tumor otak. Ya, dan setiap hari hanya kesakitan dan kesakitan, dia terbaring di rumah sakit. Ya, saudara melihat semua itu, saya tadi malam bercucuran air mata saudara. Ya, mendengar kesaksian yang dia sampaikan ya, bahwa ya apa yang Tuhan buat. Tapi saya tuh bersyukur ya, dia tuh tadi malam saya menelpon dia saudara dan mendengar bahwa ya tidak ada sedikit pun keluhan, ya tidak ada sedikit pun keluhan dari dalam hatinya ya, yang berkata bahwa Tuhan itu tidak baik. Ya, saya melihat bagaimana ya Tuhan itu bekerja dalam kehidupannya saudara. Ya, bagaimana Tuhan itu bisa menjamah orang ketika kita dalam hadirat Tuhan ya. Ketika kita di dalam hadirat Tuhan itu kita bisa tetap kuat, itu sudah satu anugerah. Ya, saya mendengarkan kesaksiannya, dia berkata ya bagaimana dia bisa menjalani hidup, bagaimana dia bisa terus berharap kepada Tuhan ya, dan terus percaya pada Tuhan. Dan dia bilang setiap kali mendengarkan mesbah doa, setiap lagu yang dinyanyikan itu membuat imannya bangkit dan berharap kepada Tuhan. Dia juga ada mengirimkan
pesan suara kepada saya dan nanti biar kita dengarkan sama-sama ya. Saya akan putarkan buat saudara ini pesan suaranya. Shalom, nama saya Aster Teresia Sitohang, usia saya 43 tahun, dan saya pendengar setia Mesbah Doa yang dibawakan oleh Ibu Debbie Bahasir. Saat ini tanggal 7 Juli 2020, saya sedang berada di rumah sakit, dan karena histori penyakit yang divonis oleh dokter tahun 2018, saya dinyatakan memiliki kanker payudara stadium 3B. Dan bukan hanya itu saja, tahun 2020 dokter kembali mengatakan saya memiliki tumor otak. Dan setelah itu kepala saya sakit, mual, muntah, dan tidak bisa berjalan. Sungguh pengalaman yang mengerikan dan menakutkan bagi saya, di mana saya tidak dapat mengandalkan siapapun kecuali diri saya sendiri dan juga Tuhan. Dalam hampir 7 bulan ini saya terbaring di rumah, tidak dapat melakukan apapun yang biasa saya lakukan di luar sana. Namun saya terus mengikuti mesbah doa yang disampaikan oleh Ibu Debbie dan terus dapat belajar dan bertumbuh di dalam iman saya kepada Tuhan. Ada penyesalan yang saya miliki, andai waktu bisa diulang kembali, saya pasti melakukan hal-hal yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Saat kita hendak ingin melayani Tuhan, kita dalam kondisi yang tidak mampu. Andai saya dapat mengulang waktu, tidak akan kulakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Tidak hidup di dalam kehidupan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Hidup suci dan kudus hanya bagi Tuhan saja. Namun kita tidak bisa kembali kepada waktu yang lalu. Oleh karena itu, saya mempergunakan waktu ini walaupun dalam pembaringan untuk terus datang kepada Tuhan, untuk terus berharap kepadanya. Bagi Bapak Ibu yang sehat, bersyukurlah terus kepada Tuhan, karena melalui kesehatanmu kau dapat melayani Tuhan dengan sempurna. Dan juga bagi Bapak Ibu yang sedang ada di rumah sakit ataupun sedang sakit, tetaplah kuat di dalam Tuhan, tetaplah cari Tuhan, tetaplah menjadi berkat, tetap sampaikan firman Tuhan dan menjadi berkat buat sekeliling Anda. Karena di dalam sakit Anda, di dalam kelemahan Anda, justru kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kiranya semua yang mengikuti mesbah doa ini terus diberkati Tuhan dan di dalam perlindungan Tuhan. Maju terus dalam Tuhan, jangan sia-siakan waktu Anda, karena waktu ini begitu cepat. Biarlah kita lakukan yang terbaik hanya untuk nama Tuhan. Terima kasih. Iya, saudara, ketika mendengar apa yang dia katakan, saudara, saya meneteskan air mata ya. Tadi malam dia berkata, Bu, seandainya waktu bisa diputar kembali, maka saya akan memilih untuk menghabiskan waktu-waktu saya untuk Tuhan, untuk hidup bagi kepentingan Tuhan. Setelah saya berada di ranjang rumah sakit, ketika tubuh sudah tidak bisa lagi melakukan apa-apa, sudah tidak ada daya lagi. Ternyata ketika kita terbaring di tempat tidur dan mengalami sakit, di situ bahkan harta pun tidak bisa menolong. Tidak ada satu pun yang bisa menolong, hanya Tuhan. Pada akhirnya dia berkata, saya harus berurusan dengan diri saya sendiri dan Tuhan. Benar, tidak ada yang bisa menolong. Uang seberapa pun tidak akan pernah mampu, saudara. Karena itu dia berkata, ya kalau waktu bisa diputar kembali, Bu, saya ingin memberi hidup saya untuk melayani Tuhan, untuk hidup bagi kepentingan Tuhan. Ya, selama ini dia begitu hebat, saudara, di dalam karirnya ya. Dan ketika sudah terbaring ya, tapi saya percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kita akan sama-sama mendoakan Aster nanti, dan saya juga percaya bahwa lewat kesaksian hidupnya pun akan memberikan kita banyak pembelajaran, saudara. Saya percaya juga saudara yang mendengarkan ini malam ini, saudara juga dibangkitkan imanmu untuk terus percaya bahwa jangan terus hidup di dalam dosa, jangan terus hidup mengejar keinginan diri. Mari kita mulai berserah pada Tuhan bahwa ternyata ya, Aster juga berkata tadi malam kepada saya, benar yang Alkitab berkata,
Waktu ini singkat. Mungkin kalau kita ngomong soal kiamat mungkin masih lama, tapi yang namanya waktu ini singkat itu artinya apa, saudara? Ya, umur manusia Tuhan berikan 70 tahun kata Alkitab. Lebih dari itu sudah sakit penyakit, kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi untuk Tuhan. Ya, tapi yang namanya kematian itu bisa datang kapan saja. Bukan soal kita mati atau tidak mati, tapi apakah kita sudah memberikan hidup bagi Tuhan. Dan saya bersyukur, saudara, ya walaupun dia terbaring tanpa bisa melakukan apa-apa lagi di rumah sakit, ya saya melihat bahwa Aster mengalami kemenangan di dalam rohnya. Ya, dia melihat Tuhan tuh baik. Tidak ada sedikit pun kata-kata penyangkalan. Selalu ya dia berkata Tuhan baik. Apapun yang Tuhan buat tuh Tuhan gak pernah salah. Dan dia bilang aku bersyukur dikasih kesempatan sama Tuhan masih bisa ya mengenal Tuhan, mengenal jalan-jalan Tuhan. Saudara, ya saya percaya karena itu saudara kita di Mesbah Doa selalu mendoakan buat mereka yang terbaring di rumah sakit. Ya jangan pernah berhenti saudara, tetaplah juga berdoa, tetap saudara juga mendukung di dalam doa. Ya bagi orang-orang yang saat ini mungkin saudara di sana juga ada begitu banyak hari ini. Saya mendapatkan banyak WA orang-orang yang terbaring tidak berdaya di rumah sakit yang menyaksikan Mesbah Doa. Bahkan maaf kemarin saya terima WA ada orang yang ada di dalam penjara. Ya, ada yang di dalam penjara, saudara. Dia rela untuk ya meminjam HP dari ya penjaga penjara, nyewa untuk mendengarkan Mesbah Doa, dan dia mengalami pertemuan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan luar biasa, saudara ya. Biarlah kita hari-hari ini mau terus mencari Tuhan, mau terus berkata Tuhan biar aku mau hidup di dalam jalan-jalan-Mu. Di sini dikatakan Tuhan yang menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, saudara. Ya, bahkan ayat 24, apabila ia jatuh, ia tidaklah sampai tergeletak sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Bahkan sekalipun kita ada di dalam lembah kekelaman, kita tidak akan jatuh tergeletak. Artinya apa? Kita bisa mengerti rencana Tuhan, kita bisa mengerti kehendak Tuhan, kita bisa mengerti anugerah Tuhan. Saudara, saya percaya biar hari-hari ini kita mau semakin bersyukur. Buat saudara ya yang saat ini sedang bergumul, tadi malam Aster juga sampaikan kepada saya, ketika kita ada di ranjang tempat tidur, maka semua masalah itu enggak lagi terpikir. Yang terpikir hanyalah bagaimana berjuang untuk bisa hidup. Makanya hari ini saya mau sampaikan buat saudara yang masih ada masalah dalam rumah tangga, pergumulan apapun, bersyukurlah saudara, karena masih begitu banyak orang yang hari ini lebih menderita dari kita, yang lebih sedang berjuang antara hidup dan mati. Ya, mari kita syukuri hidup ini bahwa Tuhan itu baik. Ya saudara, mari kita mau satukan hati. Hanya 2 ayat saja malam hari ini, ya enggak usah banyak-banyak, asal 2, tapi kita benar-benar mengalami Tuhan, kita benar-benar mengerti rencana Tuhan, kita benar-benar mau bertobat hari ini, mau berkata Tuhan kami menyerahkan langkah-langkah hidup kami tidak ingin menyia-nyiakan waktu hidup kami untuk kepentingan kami sendiri, tapi kami mau serahkan untuk Tuhan. Mari kita saudara sama-sama mau kembali berkata, Yesus pegang erat tangan kami. Biar kita mau bilang Tuhan, pegang tangan kami Tuhan, karena kami tidak bisa hidup di luar kasih Tuhan. Mari saudara, biar kita mau datang pada Tuhan berkata malam ini, Tuhan kami mau Tuhan sungguh-sungguh hidup berserah kepada Tuhan. Mari katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup.
Kami tahu hidup adalah sebuah kesempatan untuk kami berjalan bersama Tuhan, menggenapi semua rencana Tuhan atas hidup kami. Hidup ini adalah kesempatan untuk kami pakai hidup bagi kepentingan kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan kalau Engkau masih berikan kami kesehatan, kekuatan hari-hari ini. Kami mau menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan dalam pertobatan. Tuhan, biarlah kami sadar bahwa setiap detik yang Tuhan berikan adalah kepercayaan. Setiap menit di hidup kami adalah kepercayaan dari Tuhan. Ajar kami tidak menyia-nyiakan apapun Tuhan dari hidup kami. Bahwa kami Tuhan tuh sungguh-sungguh hidup bagi Engkau. Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami bagi-Mu. Terima kasih buat kesaksian saudari kami Aster Tuhan malam ini, yang menjadi kesaksian bagi setiap kami, memberikan kekuatan. Bahkan di saat dia sedang bergumul dengan penyakitnya, dia boleh memberikan nasihat bagi setiap kami yang masih sehat, untuk sungguh-sungguh menghargai setiap detik waktu yang Tuhan berikan. Berkati kehidupan Aster Tuhan, kami berdoa. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan, jamah, lawat Tuhan. Kami semua bersehati, semua kami yang mendengarkan mesbah doa malam hari ini meminta kepada Tuhan, Bapa, berikan kesembuhan-Mu buat Aster Tuhan. Dan satu hal yang kami syukuri Tuhan, bahwa Engkau sudah menyembuhkan manusia rohaninya. Engkau sudah menyembuhkan manusia rohnya, sehingga tidak ada satupun kata sungut-sungut dari mulutnya Bapa. Yang ada adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih buat mujizat terbesar yang sudah Tuhan berikan, yaitu keselamatan buat Aster Bapa. Kami berdoa Engkau cukupkan semua yang menjadi kebutuhan hidupnya. Berkati dia Bapa, bahkan biar terus Engkau beri kekuatan. Bahkan buat setiap orang-orang malam hari ini yang sedang terbaring di ranjang rumah sakit, mereka yang sedang sakit apapun, yang bergumul dengan sakit penyakit mereka, Tuhan, Engkau berbicara secara pribadi buat mereka Bapa, di tempat pembaringan mereka. Tuhan, memberikan kekuatan Bapa. Bahkan kami berdoa Tuhan, memberikan petunjuk sehingga hidup mereka boleh diubahkan. Sekalipun mereka sedang berjuang dengan sakit penyakit, tapi kami tahu Tuhan, Engkau yang sanggup melawat. Terima kasih Bapa, bahkan untuk setiap keluarga demi keluarga malam hari ini yang terus mencari Tuhan. Berikan kesatuan hati, ada pemulihan hubungan antara suami, istri dan anak-anak. Selagi kami sehat Tuhan, kami mau hidup bagi kepentingan Tuhan dalam keluarga ini Bapa. Berkati setiap rumah tangga, suami istri terus dipersatukan di dalam doa. Anak-anak juga menjadi anak yang takut Tuhan. Jika ada yang bergumul untuk suami yang belum bertobat, istri yang belum bertobat, anak-anak yang belum bertobat, Tuhan terus jamah berikan kekuatan-Mu Bapa. Tuhan, ajar kami terus melihat bahwa Tuhan, Engkau anugerah-Mu cukup bagi kami. Berkati setiap keluarga dan rumah tangga, tidak ada perceraian, pertikaian, hidup dalam damai sejahtera-Mu Bapa. Berkati anak-anak kami yang terus bergumul untuk masa depan, yang menentukan kuliah, biar semua terjadi sesuai kehendak Tuhan. Yang mencari jodoh, Tuhan pimpin mendapatkan yang terbaik. Yang bergumul juga untuk mencari pekerjaan, Tuhan membukakan jalan. Bahkan yang bergumul ingin punya anak, Tuhan, punya keturunan, Tuhan bukakan setiap rahim yang tertutup di dalam nama Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Kami berdoa juga buat orang tua kami, Bapak, Papa, Mama, Oma, Opa kami di masa tua mereka tetap ada dalam sukacita, damai, sejahtera Kristus. Pengucapan syukur yang selalu di mulut mereka Bapak. Berikan kekuatan, kesehatan senantiasa Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus setiap mereka yang terus bergumul untuk keluar dari dosa. Dalam pergumulan apapun Tuhan,
yang ingin keluar dari kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, keterikatan dengan judi, rokok, minuman keras, apapun dalam nama Yesus. Bahkan pergumulan-pergumulan yang berat, Tuhan tolong. Ada kekecewaan, kepahitan, depresi atau apapun, Tuhan Engkau yang melawat Bapa. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup melakukan segalanya Bapa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang terbesar bagi hidup kami. Kami terus berdoa Tuhan untuk anak-anak terlantar, fakir miskin yang tidak memiliki rumah. Tuhan Engkau juga menjadi jawaban, menjadi pengharapan, pertemukan mereka dengan kasih karunia Tuhan. Bahkan kami juga terus berdoa Bapa, membawa bangsa dan negara kami Indonesia dalam tangan Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi. Jamah Bapa, bangsa ini boleh menjadi bangsa yang dimenangkan, bangsa yang senantiasa ada di dalam takut akan Tuhan. Pertobatan massal terjadi dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan sanggup melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Tidak ada kematian massal karena COVID, yang ada kesembuhan, pertobatan dalam nama Yesus. Berkati Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin, Tuhan sertai mereka. Damai sejahtera, sukacita, bahkan hikmat marifat dari Tuhan, tuntunan-Mu bagi bangsa ini. Mereka boleh membawa sesuatu perubahan buat bangsa kami, karena kami percaya pemerintah adalah wakil Allah. Berkati TNI Polri yang terus menjaga bangsa ini Tuhan. Berikan damai sejahtera, sukacita buat bangsa kami NKRI Tuhan. Tetap ada dalam satu kesatuan. Berkati keluarga mereka senantiasa yang ditinggal karena bertugas, Tuhan juga menyertai. Bahkan setiap kerinduan keluarga-keluarga yang mau bersatu dengan suami yang terpisah karena tugas atau apapun, Tuhan juga mendengarnya dan Engkau persatukan kehidupan rumah tangga Bapa. Berkati tim medis Tuhan yang terus ada di garis terdepan. Tuhan juga tetap menyertai, berikan hikmat marifat, ada ketundukan Tuhan kepada tanggung jawab dan tugas mereka Bapa untuk terus mengabdi dengan tulus. Berkati, jagai dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, kami percaya memberkati semua benua-benua yang ada di dalamnya. Bahkan setiap kami yang ikut mesbah doa malam hari ini, apapun persoalan pergumulan kami, Tuhan menjadi jawaban. Berkati Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, kami percaya lawatan Tuhan boleh terjadi, ada kebangunan rohani di dalam nama Yesus. Semua kami yang ikut berdoa malam hari ini, Tuhan mengangkat tangan di hadapan Tuhan, menyerahkan hidup kami sungguh-sungguh ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang pegang kendali atas hidup kami. Bahkan malam hari ini kami mau menyerahkan setiap detik hidup kami bagi kemuliaan Tuhan. Bapa, kami membuka hati dan tangan untuk menerima berkat Tuhan. Diberkati Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati segala yang Kau lakukan dengan perbuatan ataupun perkataan Tuhan, menjadikannya berhasil dan hidup menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai dari malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus menjemput kita, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Iya saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya percaya setiap kita juga adalah orang-orang yang dimenangkan. Tetaplah bersukacita, bersyukur. Apapun keadaan kita, jangan pernah merasa kita yang paling sial, kita yang paling malang. Masih banyak orang yang hari-hari ini sedang bergumul bahkan untuk antara hidup dan mati. Karena itu bersyukurlah, kita percaya kalau kita hidup, kita mau hidup bagi Kristus. Jangan lupa saudara, engkau yang diberkati oleh siaran ini, bagikan kepada keluargamu yang membutuhkan supaya mereka juga dilawat Tuhan. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share agar channel ini boleh semakin berkembang dan menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.